Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi mudawwiril ayyami wal awqat wa aujaba alaina bis sholati wasyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, selamat bergabung di channel LDN Tuban. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan memberikan kajian di siang hari ini dengan tema dampak warkop buka 24 jam. Ini fenomena yang sangat menarik untuk kita bahas, terutama bagi generasi muda kita, bahwa fenomena warkop 24 jam ini adalah antara gaya dan identitas. Maksudnya bagaimana dulu kalau warung kopi itu biasanya tempat cangkruk, tempat ngobrol para kaula sepuh. Sekarang fungsinya berbalik. Ketika dulu orang-orang tua kita pagi mencari sarapan, mencari kopi, ketika beliau menghabiskan unjukannya, minumannya, dan sarapan paginya, beliau langsung balik pulang. Tapi sekarang fenomenanya berubah. Ini warung kopi ini menjadi tawaran yang asyik buat kaula muda dan buat kita semuanya. Kadang-kadang di rumah merasa penat, di rumah kurang bertemu dengan teman, kadang di rumah kurang terinspirasi, apalagi di rumah tidak ada jaringan wifi, maka larinya adalah ke warkop. Di situ sudah disediakan tempat yang luas, yang nyaman, bahkan dilengkapi dengan wifi, bahkan tanpa password. Oleh karenanya ada beberapa kajian pada siang hari ini, pada kesempatan ini, diantaranya adalah bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena tersebut. Bahwa landasan awal sebenarnya dalam mendirikan warung kopi itu tidak ada masalah, jawas diperbolehkan. Mendirikan warung kopi jawas diperbolehkan karena ada tujuan untuk mencari nafkah keluarga, karena tujuan untuk memudahkan bagi mereka yang sewaktu-waktu menginginkan untuk ngopi. Oleh karena ada beberapa hal yang dibahas yang sebenarnya semula adalah warung kopi memberikan kemanfaatan, memberikan kemudahan, namun pada akhir-akhir ini warung kopi itu ternyata bukanya lebih dari jam 10 malam atau bahkan 24 jam. Oleh karenanya kita harus mengkaji bagaimana dalam sisi syariat, bagaimana dalam sisi kesehatan, bagaimana dalam sisi sosial kemasyarakatan. Maka oleh karena itu tentang tidak tidur malam, bahwa kita mengingat dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Artinya Allah menjadikan malam adalah sebagai libasa, sebagai pakaian, sebagai istirahat. Dilanjutkan waja'alnan nahara ma'asya, dan Allah jadikan siang ini untuk mencari penghidupan. Ini adalah
ayat yang global, artinya rata-rata manusia di malam hari adalah butuh istirahat, butuh ketenangan jiwa, butuh ketenangan lahir dan batin. Maka oleh karenanya kita tidak menyalahkan warung kopi. Ini yang kita kaji ulang adalah mengingatkan kepada diri dan para kaula muda bahwa ada beberapa dampak yang akan diperoleh bagi mereka-mereka yang sudah membiasakan untuk berlarut-larut sehingga mereka lupa waktunya. Tentu mereka lupa waktunya karena apa? Karena satu, selalu bertemu dengan temannya, ngobrol sana, ngobrol sini, bahkan sampai tertawa, terbahak-bahak, sampai kantuknya ini hilang. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa tubuh perlu tidur, tubuh perlu istirahat. Kalau sudah tampak kejadian seperti ini, maka akan menimbulkan efek negatif. Yang semula ngopi adalah sebagai wasilah untuk mencari teman, ngopi adalah sebagai wasilah untuk melepas penat, melepas kelelahan. Karena dengan nyeruput kopi itu bisa menyebabkan naiknya semangat dan hilangnya kantuk. Tapi ternyata berlanjur-lanjur para kaula muda itu sampai lali waktu, sampai lupa waktu. Maka oleh karenanya kalau seterusnya seperti ini, maka akan menjadi dampak yang negatif bagi pada kaula muda. Dampak negatifnya apa? Bahwa perlu kita sampaikan. Yang pertama, ketika anak muda itu larut malam tidurnya jam 2, jam 3, atau bahkan jam 3, mereka baru tidur, maka jelas mereka akan terasa berat bangun untuk melakukan sholat subuh, apalagi berjamaah. Maka kata Rasulullah SAW, asqalus sholati alal munafikin sholatul isya'i wal fajri. Artinya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Hadis riwayat Muslim. Lah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita tidak ingin terjaring atau melanggar hadis ini. Karena ketika sudah larut malam mau bangun subuh, wah kayaknya kita harus berjuang, bahkan kalah dengan kantuknya. Kadang-kadang mereka jarang melakukan sholat subuh. Mohon maaf, naudzubillahi min dzalik. Karena semakin terbiasa mereka melakukan hal itu, sehingga lupa waktu, sehingga subuhnya tidak terkendali, bahkan melalaikan sholat. Ini jelas bahwa kaula muda yang hari ini adalah untuk belajar. Yang jelas hari ini subhanul yaum rijalul ghadi, hari ini pemuda yang digadang-gadang besok akan menjadi pemimpin, maka keilmuannya akan terbatas, keilmuannya stagnan, tidak bertambah. Karena apa? Karena gemarnya dia, mereka itu membuang-buang waktunya. Padahal di Quran sudah dijelaskan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Intinya surat ini adalah mengajarkan bahwa kita ini kalau tidak memanfaatkan waktu, maka kita akan merugi. Orang yang sudah berlalu waktunya, maka tidak bisa kembali sedetik pun. Maka hari ini kaula-kaula muda yang banyak menitik beratkan pada senangnya mereka ngopi dan tidak senangnya mereka kumpul dalam satu majelis, maka ini menjadi kemunduran, bukan kemajuan. Maka oleh karena itu para pemirsa, kita harus membentengi diri. Quran dawakan ku anfusakum wa ahlikum naro.
Maka jagalah keluargamu, ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya kalau terbiasa anak-anak kita, generasi kita biarkan terlarut malam dia baru tidur, jelas yang dikorbankan adalah subuhnya. Subuh yang notabene adalah 5 menit, 10 menit, itu kalah dengan duduknya mereka 5 jam, 6 jam di warung kopi. Nah inilah para pemirsa budiman rahimakumullah. Maka kalau anak muda kumpul, ketika kita kumpul di warkop, maka tidak kita bisa pungkiri, kita tidak bisa menghindari adanya pertama adalah ghibah. Orang itu kalau bertemu apa yang dibicarakan, ya bicara tentang si A, bicara tentang si B. Akhirnya ghibah menjadi kebudayaan bagi mereka, ghibah menjadi kebiasaan bagi mereka. Terus yang kedua adalah kalau ngopi tidak ditemani dengan rokok yang aktif, maka jelas kurang lengkap. Maka tentunya rokok menjadi pelengkap. Semakin banyak rokok secara medis mengganggu kesehatan. Yang ketiga adalah bahkan dengan kelompok-kelompok tersebut mudah ditawari dengan adanya judi online. Mereka menginginkan uang secara stimulan, mereka menginginkan fulus secara instan, maka mereka ada penawaran-penawaran 1 kali, 2 kali, 3 kali ditawarkan dengan modal yang sedikit, menghasilkan yang banyak, maka mereka jelas akan tergiur keberadaan judi online tersebut. Sebenarnya tidak semua warkop itu ada kejadian yang saya sampaikan. Adanya judi online, adanya rokok yang aktif, tapi rata-rata ketika orang itu di hadapannya ada secangkir kopi, maka perlu pendampingan yang namanya adanya rokok. Masya Allah gitu. Para pemirsa rahimakumullah, seseorang itu tidak kita pungkiri bahwa seseorang itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan lingkungan. Maka oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu berada di atas agama, yaitu cara hidup teman dekatnya. Maka adalah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Kalau temannya seperti itu, mulanya kita berbuat baik, maka semakin lama kita akan semakin pengaruh. Yang biasa tidak kuat dengan tidur malam, maka akan terbiasa jam 2, jam 3 baru tidur. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ada beberapa dampak bagi kesehatan dan mental secara medis. Yang pertama adalah gangguan hormon, yang kedua adalah depresi ringan, yang ketiga adalah mudah marah karena kurangnya tidur, yang keempat adalah kecanduan kafein, yang kelima adalah ketergantungan nikotin karena mereka melakukan rokok aktif. Para pemirsa, tubuh ini Allah menciptakan dengan sistem alami. Ketika pola makan dirusak, maka dampak yang jangka panjang adalah keseimbangan tubuh tidak menjadi seimbang lagi. Maka oleh karenanya, sebenarnya kalau orang itu menertibkan jam tidur, tujuannya adalah untuk menjaga ibadah, tujuannya adalah untuk memelihara kekuatan karena besok mau bekerja untuk menafkahi keluarga, maka tidur seperti inilah yang diniatkan dengan kebaikan itu akan mendapatkan pahala. Maka oleh karenanya
Lagi dan lagi bukan warung kopinya yang kita salahkan, tapi adalah subjek perilakunya yang harus kita rubah. Silakan ngopi, wong saya ya biasa ngopi, tapi sekian jam sudah pulang kalau waktunya sudah larut malam. Para pemirsa rahimakumullah, ada beberapa hal yang menjadi dampak bagi mereka yang membiasakan ngopi berlarut-larut hingga tidak tahu waktu. Apa? Yaitu krisis tujuan hidup. Bahwa generasi muda Islam adalah generasi harapan umat. Jadi umat hari ini adalah mengharapkan kalian semua itu berperan. Kalian semua bersumbangsih atas perkembangan, atas kemajuan bangsa Indonesia ini. Namun kalau malam dihabiskan untuk ngobrol tanpa arah, apalagi pelajar disayangkan waktunya belajar, mereka mengopi, mereka merokok, tidak pernah membuka buku pelajaran. Kalau dia masuk sekolah pasti dia kantuk, sehingga sering menguap, kalau bahasa Jawa sering angop, sehingga pelajaran tidak masuk karena kondisinya yang tidak mendukung, yaitu apa? Tidak sehat. Terus terang orang yang kantuk itu badannya tidak sehat. Kalau mereka tidak sehat, maka mudah terserang penyakit-penyakit yang tidak diinginkan oleh mereka. Para pemirsa rahimakumullah, kalau mereka sudah demikian, maka hilang visi hidup. Karena tidak ada azam, tidak ada cita-cita, tidak ada kemauan bagaimana nanti saya ke depan. Hari ini mereka habiskan untuk ngobrol, hari ini mereka habiskan untuk ngopi, hari ini mereka waktunya banyak terbuang dengan sia-sia. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Hadirin, tentu semua ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa senggangmu kau gunakan untuk apa? Ini semua ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lepas apa yang kita lakukan adalah selalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu bagaimana dengan warkop itu sendiri? Sudah saya sampaikan dari awal, warkop tidaklah selalu negatif. Kita harus adil bahwa warung kopi itu tidak haram. Itu kita harus sepakat. Ngopi tidak haram, artinya kalau kita melakukan hal itu maka tidak apa-apa. Karena ada segi positifnya. Menghilangkan kantuk, yang semula tidak semangat dengan seruputan kopi menjadi semangat. Ini luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah jangan berlebihan. Jangan berlebihan sampai berjam-jam, mulai awal maghrib sampai menjelang subuh baru pulang. Masya Allah, ini yang secara berlebihan, tanpa batas, bahkan nyuwun sewu mengabaikan kewajiban. Di warung kopi sudah masuk waktu maghrib, atau setelah maghrib dia keluar, maka di situ dia punya kewajiban sholat isya. Tapi kadang-kadang ketika sudah larut malam mau isya, sudah sudah didahului dengan rasa kantuk, sehingga mau isya itu terasa berat. Makanya di depan tadi disebutkan adalah
Seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah bahas sholat isya dan sholat subuh. Maka ini menjadi tadkirah, pengingat kita, khususnya para generasi muda, bahwa silahkan kau ngopi, tapi jangan berlebihan. Silahkan kau ngopi, tapi jangan tidurmu itu larut malam. Maka tujuan hidupmu akan hambar, tidak punya visi hidup. Karena apa? Kau habiskan itu dengan lagau, dengan percuma, tidak ada waktu yang bermanfaat, hanya nongkrong, tidak ada faidah, dan tidak ada ilmu yang bertambah pada diri kita. Para pemirsa, warkop itu dikatakan baik, itu satu. Ini menjadi ajang silaturahmi. Yang kedua adalah terjadi diskusi ilmiah. Karena biasanya tempat warkop itu digratiskan oleh para pengunjungnya. Silakan kita buat diskusi ilmiah, kita buat tanya jawab agama. Di situ kita apa? Kita datangkan grup sholawat Nabi, itu bisa-bisa saja mereka akan memberikan manfaat gitu. Tapi yang demikian jarang. Oleh karenanya sekali lagi jangan tertipu dengan adanya tawaran-tawaran sehingga kita berlebihan. Ketika orang melihat warkop 24 jam, jadi beliau ini sudah apa? Sudah mau larut malam, tidak tidur dan lain sebagainya. Ada beberapa solusi untuk generasi muda Islam. Yang pertama adalah batasi waktu. Buat aturan pribadi. Artinya apa? Artinya mungkin kalian maksimal nongkrong di warung kopi itu 1-2 jam. Atau kalian kalau punya batas waktu, maka jam 10 malam sudah, itu adalah batas maksimal. Karena apa? Karena butuh istirahat. Karena tubuh ini butuh tidur. Untuk apa? Menghimpun tenaga untuk aktivitas yang akan datang, untuk aktivitas besoknya. Yang kedua adalah subuh ini sebagai garis merah. Artinya sholat subuh ini menjadi kewajiban kita. Tidak ada sesuatu malas sehingga subuh itu ditiadakan boten. Kecuali udzur syar'i yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah ketiduran, yang kedua adalah lupa. Itu kalau ketiduran mungkin 1-2 kali kita menyadari, mungkin kita kalau dalam bahasa hukum dimakfu lah. Tapi kalau terus-menerus dengan kesengajaan, maka ini menjadi tantangan berat kaula muda. Apalagi subuh dengan berjamaah ini fadilahnya luar biasa. Saya akan menggarisbawahi bahwa ketika subuh ini dilakukan dengan berjamaah, para pemirsa, baik itu kaula muda maupun yang lain, ini sangat-sangat berpengaruh tentang kualitas hidup kita, tentang kesehatan tubuh, tentang kesehatan ekonomi, tentang kesehatan keluarga. Itu ternyata kuncinya salah satunya ada pada sholat subuh dengan menjaga berjamaah. Oleh karenanya bagi kaula muda kepingin sukses dari depan, kepingin sukses diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhtiar awal adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ganti sebagian waktu dengan majelis ilmu. Kalian punya waktu malam mulai jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam. Maka bagilah 5 jam itu dengan majelis ilmu. Banyak, seumpama di Tuban ini banyak majelis ilmu setiap malam itu banyak. Apalagi dengan bacaan-bacaan Quran dulu yang kalian mungkin setelah TPQ sudah lulus, sehingga kalau sudah lulus jarang buka Al-Quran, coba dibuka lagi Qurannya, jangan sampai lupa panjang pendeknya,
dan nama mat-matnya, panjang pendeknya jangan sampai lupa. Maka dibuka kembali. Tidak ada larangan ngopi, silakan ngopi, tapi sebagian waktumu itu berikanlah kepada ilmu, karena itu menjadi bekal kalian. Dengan ilmu itulah Allah angkat derajat kalian. Selanjutnya adalah bangun komunitas positif. Anak muda butuh ruang sosial, makanya bangun komunitas. Bagaimana kita membangun komunitas yang baik adalah hidupkan remaja masjid, jalankan organisasi remaja masjid, karena di sana banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung. Diantaranya adalah memakmurkan masjid, menambah ilmu kaula muda, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal, diantaranya adalah sosial kemasyarakatan, membantu yang fakir, membantu yang miskin, itu semuanya bernilai kebaikan. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Sekarang adalah refleksi bagaimana generasi masjid atau generasi warkop. Coba kita renungkan lebih mendalam, kita ini generasi masjid atau generasi warkop. Saya ada beberapa kisah, yang kisah ini mungkin bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pemahaman kepada kaula muda. Dikisahkan bahwa dulu itu ada anak yang bernama Rizal. Ini contoh saja. Rizal ini umurnya 21 tahun. Latar belakangnya adalah sederhana. Orang tuanya rajin sholat, ibunya sering bangun malam. Awalnya Rizal ini hanya sesekali nongkrong di warung kopi. Katanya untuk cari suasana sih, untuk cari suasana, untuk diskusi bisnis, untuk melepas penat. Namun lama-lama menjadi kebiasaan. Maghrib beliau sudah hilang dari rumah dan sudah nongkrong di warkop. Dia sudah duduk santai-santai. Jam 12 malam dia masih tertawa dengan teman-temannya. Bahkan sampai jam 2 dia baru pulang. Dalam hatinya dia mengatakan, nanti saja. Awalnya ia masih bangun ketika terdengar as-sholatu khairum minan naum, suaranya muadzin, maka dia masih bangun. Dan dia tetap sholat subuh. Rizal tetap sholat subuh. Akhirnya bertambah hari, Rizal akhirnya ketika jam 2 baru pulang dari warkop. Ketika ketika muadzin mengumandangkan azan, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak. Nah, pada waktu itu mungkin karena kondisinya sudah lelah, beliau tidak mendengar azan sama sekali, dan bahkan ibunya sudah mengetuk pintu kamarnya, Rizal bangun, tapi dia tidak bangun karena sangat kantuknya. Apa yang terjadi? Ternyata dia baru bangun pukul 6:30 pagi. Artinya waktu subuh sudah terlewatkan. Rizal sudah dibekali dengan agama. Artinya apa? Kalau dia bangun jam 6:30, tetap diwajibkan dia sholat subuh dengan qadha. Maka dilakukan hal itu. Maka di hari-hari berikutnya Rizal ini sampai larut malam. Ngapunten ingkang kathah, mohon maaf, ketika suatu waktu sampai jam 2 sampai jam 3, ini dikabarkan jam 2 ini Rizal pulang. Karena keadaannya kesehatannya kurang sehat karena kurang tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika di tengah jalan beliau bersepeda motor dengan santai. Karena dengan rasa kantuknya, maka kantuknya datang les ketika dilawan arah, ada truk yang melaju. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Rizal bertubrukan dengan truk. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi, hadirin?
bahwa Rijal di rumah sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Karena apa? Karena tadi berlawanan arah dengan laju truk, maka sepeda dia terpental, dia pun ikut terpental. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari itu masuk waktu subuh, ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata Rizal ini selamanya tidak mendengar suara muadzin karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya awalnya Rizal adalah orang yang baik, karena hanya ingin untuk melepas lelah, karena ingin beliau kepingin kebahagiaan dengan teman-teman, karena berlebihan akhirnya beliau menghadapi akhir hayat yang tidak baik. Ini naudzubillahi min dzalik. Hadirin para pemirsa, ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan, adalah batasi waktu. Maka oleh karenanya waktu sangat-sangatlah penting. Tidak ada yang menyalahkan warung kopi. Kita sebagai subjek, kita harus tahu bahwa warung kopi itu tidak salah. Yang salah adalah kita selalu berlebihan dan selalu lupa dengan waktu. Setiap hari di sana, cobalah dibagi waktumu untuk tholabul ilmi. Cobalah waktumu dibagi untuk apa? Untuk berkunjung ke masjid. Cobalah waktumu dibagi untuk membantu orang tua kita. Maka oleh karenanya hadirin, di season yang akhir ini, ayo kita sadarkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda, bahwa jangan kau buang waktumu sia-sia. Karena orang merasa merasa getun, merasa menyesal itu kalau di usia senja. Kalau di usia tua baru merasakan penyesalan yang luar biasa. Maka oleh karenanya bagi para kawula muda, sekali lagi kita jangan menyalahkan warung kopi, tapi salahkan kita yang selalu berlebihan. Karena apa? Karena banyak membuang-buang waktu, sehingga kualitas kita menjadi berkurang, kuantitas kita, waktu kita gunakan secara cuma-cuma. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, "Igtanim khomsan qabla khomsin." Maka jagalah 5 sebelum datang 5. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Jagalah di masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saya yakin anak-anak muda sekarang pasti bisa. Tidak ada salahnya, tapi juga waktumu kau gunakan untuk benar-benar produktif dalam ilmu, produktif dalam ibadah. Jangan kau buang waktumu sehingga kau meninggalkan sholat, sehingga kau meninggalkan pekerjaan. Bahkan yang usia masih sekolah, di sekolah tidak pernah belajar, di rumah juga tidak pernah belajar, akhirnya pelajarannya terganggu, menjadi generasi-generasi yang kurang cerdas. Oleh karenanya, para kawula muda, semangatlah. Hari ini kau ada dan besok kau menjadi pemimpin, menjadi penerus, menjadi estafet para pemuka-pemuka yang ada di Indonesia. Dan kami doakan semoga pemuda hari ini diberikan kesabaran, ketabahan, dan keistiqomahan sehingga bisa menjalankan ibadah, semangat bertholabul ilmi. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.